di Diary Misteri Sarah. Tuh Pak, say hello to everybody. Hi everybody. Cami. Tuh, ada Dupa Cimah. Iya, Nyai juga kangen banget sama kalian. Hai. Nih masih ada yang tanya nih Pak, kenapa malam minggu nggak tayang sih? Jawabannya apa Pak Demian? Jawabannya berarti kalian tidak nonton. Kak, kok nggak ada DMS lagi? Kalian nggak nonton episode terakhir berarti. Kita mau istirahat dulu. Mbak. Selamat malam. Siapa lagi yang lagi Fadi tanyain? Fadi mana? Fadi beda rumah ya. Coba ajakin Fadi. Nggak tahu di mana dia. Kak Wisnu tuh. Iya, love you Tomatu. Waduh, Hai, ada Roy. Hai Roy, how are you? Roy Kyoshi. Hai everybody. Iya, kita juga kangen banget. Makanya tadi Pak Demian bilang, ayo live Saradix, banyak yang nanyain. I'm here. Kayaknya sambil jawabin pertanyaan yang kemarin sempat ditulis di kolom komentar Diary Misteri Sarah. Ya Nu ya. Sambil jawabin sama Mbak. Iya, kangen juga. Kamu sehat-sehat ya. Lagi live sekarang. Teman-teman juga buat sekarang ini kan angka yang kena COVID banyak banget, semakin tinggi. Jadi please jaga kesehatan, cuci tangan serajin mungkin dan pakai masker, jaga jarak ya guys. Kalau bisa kalau misalnya memang harus pergi banget, itu harus ekstra, harus lebay nggak apa-apa. Dan vitamin ya Ip. Vitamin itu penting, dan jemuran. Kayak kita aja sekarang kemana-mana bawa hand sanitizer. Iya, sampai tangannya kering. Kita mau nanya itu kayak pertanyaan. Iya, kita jawabin. Si Fadi bisa kan? Fadi bisa tapi nanti dia. Oh ya udah, oke. Sekarang kita akan jawab pertanyaan yang sudah ditulis di Diary Misteri Sarah. Oke? Ada 1676. Oke. Silakan Pak Demian. Rino. Pertanyaannya yang pertama, Bang Fadi kapan nikah? Beneran? Iya ada tuh. Bang Fadi kapan nikah? Jangan dong. Enggak. Kalau capek syuting misteri dia live, Bah? juga nggak apa-apa, men, yang penting petuahnya Nyai. Mantap. Mana sih pertanyaan? Titip salam buat Mas Nunu, semoga cepat ke pelaminan. Amin. Waduh. Kenapa Pak Dem nggak mau kayak Kak Sarah, bisa lihat hantu? Nggak mau, saya senang dengan hidup saya seperti ini aja. Oh ya, ini pertanyaan yang lumayan bagus nih. Oke. Nyai, episode semalam, berarti waktu itu ya, episode terakhir itu kan Mas Aji dibersihin tuh ada darahnya. Itu kenapa ya Nyai? Apakah ada hubungannya dengan keadaan fisik? Ada sakit dari tubuhnya sendiri? Gitu. Ya, karena waktu pada malam itu yang muntah darah itu nggak hanya Aji tapi ada Andi juga. Dan mereka dalam keadaan sehat. Jadi itu adalah bentuk dari energi negatif yang dibersihkan. Memang nggak semuanya, tapi hanya ada 2 dari semua tim. Setiap orang memang berbeda keluarnya. Kadang-kadang hanya kayak muntah biasa, kadang-kadang biasa aja, cuman kayak rasa ringan aja gitu. Jadi memang berbeda. Dan pada saat itu karena energinya cukup keras, jadi sampai ada manifestasi seperti darah gitu. Cuman yang nggak banyak ya, maksudnya kita juga kaget itu dari mana, karena dia nggak gigit, nggak apa gitu. Itu juga pernah terjadi waktu itu sama Fadi waktu zamannya memburu misteri, dan pernah juga dulu sama yang sama Betty.
kerja sama kita. Dulu Deden juga pernah. Dulu tapi itu private, maksudnya ada di rumah orang. Kita bantuin orang, tiba-tiba dia mengeluarkan darah juga. Tapi itu private. Maksudnya kejadian itu bukan di YouTube. Oke. Next. Apa sih yang ada di pikiran Nyai ketika Pak Dem tiba-tiba sifatnya berubah pada saat episode Bali kemarin? Yang ada di pikiran aku itu ya sebel, kayak kok udah capek masih disuruh syuting gitu. Tapi aku juga kayak di situ ada egonya juga, karena egonya itu kayak ya udah gue jabanin begitu. Tapi mungkin ternyata beberapa, kalau aku lihat dari komentarnya episode terakhir tuh masih banyak yang nggak paham kayaknya. Gitu ya? Iya, kayak maksudnya nggak paham sama apa yang terjadi, apa yang terjadi dengan di episode itu gitu loh. Mereka mikirnya aku memaksakan, padahal sebenarnya kalau misalnya kalian bener-bener nonton yang nggak di skip tuh harusnya paham. Jadi sebenarnya itu pada saat syuting Sarah dibuat ngelihat Sarah Cindy. Cindy Kaza bukan? Cindy Keza. Iya. Hi Cindy, how are you? Jadi si Sarah dibuat kalau misalnya ngelihat gue itu jadi apa yang dilakuin salah, terus bawaannya sebel. Nah, gue juga ngelihatnya pas ngeliat Sarah juga gitu. Apa Nur waktu itu kata Nur reaksinya apa? Wisnu apa rasanya, Nur? Pas pada saat ngeliat aku mbak gitu, Nur. Reaksinya maksudnya? Iya, maksudnya yang Wisnu rasain malam itu. Aduh, apa ya, bukan saling benci sih. Jadi nggak ada rasa gitu loh. Please don't go. Mana Pak? BPS guys, kali jelek. Jelek putus-putus. Hah? Minyak itu ya, yang untuk apa gitu? Kutus-kutus. Hey, apa kabar kalian? Oh my god. Kita kayak udah mau setahun gitu nggak ketemu. Parah. Emang mau setahun besok. Oh iya. Ini kan udah setahun. Ya. Fadi, cerita dong ke apa tadi kan kita udah ngomongin yang soal Bali sedikit. Nah, pengen tahu dari kacamata Fadi. Bukalah kacamatamu. Yuk, kok hilang? Oh, sulap. Magic. Kok hilang? Magic Kuhibiniu. Mana dia? Fat. Belum Fadi. Keren. Wah, tadi dari kacamata kan? Boleh. Luar biasa. Keren. Fat, cerita dong Fat. Cerita apa dari sisinya Fadi. Apa sih yang Fadi rasain pada malam itu? Kayaknya semua udah pada nonton ya di Diari Misteri Sarah kan. Gue juga udah ngomong banyak juga di situ. Sebentar, gue jadi nge-flashback lagi waktu pas kejadian yang ini yang di Bali kan? Ini kenapa berembun kacamata gue? Keren. Matrix. Ya, kenapa jadi gue flashback lagi, gue ngerasain waktu itu kayak di posisi yang benar-benar nggak enak banget waktu itu. Sarah sahabat gue, Demian sahabat gue, tapi gue tahu banget walaupun Pak Dem produsernya di DMS, Sarah juga yang punya channelnya segala macam, gue tahu banget bahwa walaupun mereka suami istri, tapi mereka tetap kerjanya profesional gitu. Jadi di satu sisi gue lagi kasihan banget sama Sarah. Di satu sisi gue paham tugasnya Pak Demian sebagai seorang produser gitu. Jadi gue di situ kayak, aduh ini gimana ya. Makanya sampai akhirnya, yaudah deh, Sarah ke mobil aja istirahat. Pak Dem yuk gue temenin sama Wisnu. Soalnya nggak lucu kalau gue sama Pak Dem yang jalan gitu aja cuman ya udah ayo gitu. Cuman kan kita nggak bisa menceritakan apa-apa karena kita nggak bisa lihat. Makanya kita bawa Wisnu gitu kan. Itu aja sih. Tuh guys. Posisi gue nggak enak banget waktu itu sumpah. Oh, gue sempet baca beberapa komentar netizen. Sebenarnya gue nggak mau bahas kayak kayak banyak netizen yang bilang kok sekarang DMS ngeprank, kok sekarang DMS banyak gimmick.
Gue bingung mau ngomong gimana ya, kata gue. Gue cuma pengen ngomong kayak, so tau lu tempe. Ya, susah Nih. juga mau jelasin Nih, kayak. ini Ya tahu, udah, ya kan? terserah. Ya kan? Ya, gue makan ya tahunya. Iya. Nggak, soalnya mereka juga nggak di sana, ya asal ngomong doang. Iya. Gampang. Ya pokoknya kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dan, ntar gue ngunyah dulu. Apa? Gila, lawannya susah-susah tadi. Kok lama banget ya tahu ya? Iya. Tempe tahu. Nih, gue inget banget perjalanan gue sama Sarah. Pertama kali chemistry kita kebentuk itu adalah di tahun 2018 waktu di program TV. Ya, MM. Dan di episode 1 ya kita baru tahu formatnya seperti apa gitu kan. Mungkin untuk penonton setia yang DMS, Sarah Dik pasti udah tahu banget perjalanan gue sama Sarah gimana. Iya. Episode 1 ya udah kita cuma ngikutin aja alurnya kayak gimana, dan di situ memang nggak ada omongan bahwa oh nanti di sini ada, emang kita berdasarkan data yang ada, karena kan waktu itu kita punya tim kreatif kan, Sarah ya. Iya. Nah, pas episode kedua gue ingat banget kreatifnya tuh kayak ngasih tahu gue gini, Mas Fadi abis ini Mas Fadi nyium bau amis, abis itu muntah ya. Lo inget nggak, Sar? Gue langsung, gue loh cut, gue yang minta cut bukan director. Gue bilang sama kreatifnya, lu udah ngomong belum sama manajer gue, karena gue nggak mau ada settingan sama sekali program ini. Iya. Gue bilang gitu kan. Dan dari situ, titik itu udah tuh akhirnya berubah.